Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1708 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar, dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita. Kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop mana Sabat. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu, berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi, kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab, apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika bangsa Israel berangkat dari Elim dan mereka berada di padang gurun Sin, terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun Sin itu, bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Sungut-sungut mereka sampai ke telinga Tuhan. Saudara perhatikan sungut-sungut Israel di ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang.
sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan apa yang disungut-sungutkan orang Israel pada saat itu. Israel bersungut-sungut, mereka mengeluh mengenai makanan mereka. Israel mulai berpikir, kalau kita lama di padang gurun, kita nanti mau makan apa? Di padang gurun itu pasir tok di sana. Panasnya di siang hari, dinginnya di malam hari. Mereka mulai berpikir, saudara, mengenai makanan mereka. Makanya mereka berkata di sini, kalau seandainya kami mati tadinya di Mesir, setidaknya kami mati dalam posisi kenyang, sedang menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Israel bersungut-sungut mengenai makanan yang nanti mereka makan di padang gurun. Karena mereka melihat, wah, ini kalau terus makan kambing domba yang mereka bawa dari Mesir, ini tetap itu akan habis. Nanti setelah makanan habis, apa yang akan mereka makan di padang gurun? Mereka mulai pakai logika, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau mengikut Tuhan itu kadangkala di luar logika kita, saudara. Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan di luar apa yang kita pikirkan. Amin. Haleluya. Yang berikut, saudara, yang Israel sungut-sungutkan, Israel mengeluhkan pekerjaan mereka. Dulu mereka bekerja di Mesir, walaupun status mereka budak. Mereka mulai khawatir. Nanti setelah kita keluar ini, apa yang akan nanti kita kerjakan? Mereka mulai khawatir tentang pekerjaan mereka. Saudara perhatikan, bangsa Israel, betul mereka sudah keluar dari perbudakan di Mesir, tetapi mental mereka, jiwa mereka, pikiran mereka, hidup mereka masih terbawa-bawa mental budak. Sehingga mereka, saudara yang dikasihi Tuhan, bukannya bersyukur sudah dibebaskan dari perbudakan, mereka sekarang yang sudah bebas malah mau kembali ke Mesir menjadi budak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen itu seperti itu? Sudah dibebaskan dari dosa-dosa, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, tetapi masih lagi kembali kepada dosa-dosa itu. Masih hidup dalam dosa, masih hidup dalam persinahan, percabulan, masih senang berbuat dosa, minum, mabuk, pakai narkoba, selingkuh sana-sini, masih main judi, masih melakukan tipu-tipu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah ditebus, kita sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus sudah menebus dosa saudara dengan cara mati di atas kayu salib, supaya kita hidup merdeka, bebas dari dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan justru kembali kepada dosa, karena kita mulai berpikir, oh Tuhan itu murah hati, nanti kalau kita berbuat dosa lagi, nanti minta ampun, Tuhan langsung mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu namanya orang yang tidak tahu diri. Kita sudah diampuni, kita sudah ditebus, makanya kita seharusnya menjaga hidup kita supaya tetap kudus, agar tetap berkenan di hadapan Tuhan, bukan lagi dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang berbau dosa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah diampuni, kita telah ditebus, kita harus menjaga hidup kita supaya tetap hidup dalam kekudusan. Amin. Saudara sudah merdeka atas dosa, jangan lagi mau diperbudak oleh dosa. Dengar ini baik-baik. Saudara yang masih terikat dengan rokok dan sulit untuk melepaskan itu, saudara menjadi budak oleh rokok itu. Saudara yang sudah menjadi alkoholik sangat sulit untuk melepaskan itu. Kalau nggak minum, Pak Pendeta, rasa mau mati, Pak Pendeta. Saudara sudah menjadi budak dari alkohol itu. Saudara sulit melepaskan narkoba.
Saudara sudah diperbudak oleh narkoba itu. Saudara sulit untuk melepaskan diri saudara dari keterikatan percabulan dengan dosa-dosa perselingkuhan dan sebagainya. Saudara sudah menjadi budak dari dosa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sudah ditebus. Makanya saudara harus bebas dari ikatan-ikatan yang menjadikan saudara menjadi hamba dari dosa itu. Darah Yesus telah menyucikan saudara, telah menebus saudara. Dan harganya sangat mahal. Jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Amin. Saudara sudah merdeka. Haleluya. Yang berikut saudara, apa yang Israel sungut-sungutkan? Israel itu bersungut-sungut karena mereka takut mati di padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Israel mulai berpikir, kalau saya mati di padang gurun ini, nanti ke depan, kalau ada yang bersiara mencari kubur saya di mana? Saudara yang dikasihi Tuhan, Israel bersungut-sungut karena mereka takut mati di padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara kuburan itu kan hanya dalam bentuk fisik, tetapi sebenarnya roh kita sudah bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Jadi kuburan itu sama seperti monumen saja untuk mengingat kita, keluarga kita datang dan sebagainya. Tapi tempat kita kan bukan di sana selamanya. Itu hanya peristirahatan dari tubuh kita. Jasmani kita, jiwa kita sudah bersama dengan Bapa kita di surga, pemilik kehidupan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Israel sungut-sungutkan? Yang pertama kita belajar, mereka mengeluhkan makanan mereka. Yang kedua, mereka mengeluhkan pekerjaan mereka. Dan yang ketiga, mereka takut mati di padang gurun. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kalau saudara sudah berjalan dengan Tuhan, dengar baik. Catat ini, yang pertama, jangan khawatir. Sebab Tuhan pasti menyediakan apa yang kita butuhkan. Tadi kan Israel bersungut-sungut karena makanan. Saudara, Tuhan sediakan. Amin. Tuhan memberi makan bangsa Israel ini dengan mana? Roti dari surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara sudah hidup di dalam Tuhan, kalau saudara sudah melayani Tuhan, jangan ada kekhawatiran dalam hatimu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah mengikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, masa sih Tuhan mau biarkan kita? Kita ini umatnya loh. Kita ini anaknya loh. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Jangan khawatir, saudara. Tuhan pasti sediakan segala apa yang kita butuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya untuk saya layani, saat ini kita sedang bergumul untuk membeli tanah dan membangun rumah Tuhan. Ini Bali, men. Harga tanah sejengkal saja, saudara, wah, mahalnya luar biasa. Mungkin 10 kali 10 di sini bisa dapat membeli gunung kalau di kampung, saudara. Tapi kita punya iman. Tuhan pasti sediakan semuanya. Yang penting kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita memberitakan Injil. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, pasti Tuhan sediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat tempat yang kita gunakan untuk beribadah sudah nggak muat lagi, saudara. Kalau mau pakai ibadah sekali sudah nggak muat. Sehingga kita sungguh-sungguh memang betul-betul butuh sebidang tanah dan membangun rumah Tuhan di atasnya. Membutuhkan dana miliaran, saudara. Sementara gereja minim. Kita sudah membentuk panitia. Saya selalu mengatakan,
beriman. Tahun ini di gereja kami, saya canangkan tahun iman. Amin. Kita beriman. Kalau hal-hal yang kecil, saudara nggak perlu iman. Ya kan? Kalau kita hanya butuh uang 100.000 kan nggak perlu iman, saudara. Saudara cabut dompet, uang ada, saudara. Itu nggak perlu iman. Ya kan? Itu butuh kegerakan hati. Butuh iman karena kita ini mau mengerjakan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Makanya butuh iman. Amin. Saya bilang, Tuhan sudah sediakan, kita tinggal mengerjakan. Kita tinggal berusaha berdoa. Sehingga kami di gereja mencanangkan 1 minggu 3 kali puasa, saudara. 3 kali puasa. Karena apa? Karena kita mau serius dengan apa yang menjadi permintaan iman kita ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan sudah menyediakan segala yang kita butuhkan. Amin. Makanya kita tinggal melangkah dengan iman. Haleluya. Tuhan sudah menyediakan segala keperluan kebutuhan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berjalan di jalan Tuhan, sudah melayani Tuhan, jangan khawatir. Sebab Tuhan menyediakan apa yang Israel butuhkan, umatnya butuhkan, ya saudara dan saya butuhkan, Tuhan yang sediakan. Apa yang dibutuhkan Israel pada saat itu? Makanan. Tuhan kirim dari surga. Iya kan? Setiap pagi mereka harus memungut roti mana itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengikut Tuhan, jangan khawatir. Tuhan sudah sediakan semuanya. Tuhan sudah sediakan segalanya. Bahkan jodoh saudara, Tuhan sudah sediakan. Pekerjaan saudara, Tuhan sudah sediakan. Semua yang kita butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Yang kedua saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar taat saja. Maka saudara akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, yang Tuhan mau dari umat Tuhan itu belajar taat. Makanya di sana dikatakan di ayat 5 di sana akan kucoba mereka. Tuhan mengatakan kepada mereka, hari pertama sampai hari ke-6 mukut. Mana itu seperti biasa. Nanti hari ke-6 itu akan jadi double. Karena hari ke-7 itu hari Sabat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencoba mereka di sana. Tuhan mau mereka, umat Tuhan itu belajar taat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita taat, kita diberkati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mau diberkati Tuhan, amin. Belajar taat. Saya selalu ingat dengan pepatah ini ya. Berkat itu Tuhan sudah atur. Yang penting kita taat saja. Nah, kalau kita merasa kita tidak diberkati, mungkin karena kita tidak taat alias kepala batu. Ya kan? Berkat Tuhan sudah atur. Kalau kita nggak diberkati, kita merasa Tuhan tidak memberkati kita, coba cek diri kita. Jangan-jangan kita sulit diatur, kepala batu, tidak taat. Makanya berkat stop. Saudara mau diberkati? Belajar taat dari sekarang. Amin. Yang ketiga saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Stop bersungut-sungut. Saudara perhatikan, setiap kali bangsa Israel berada di padang gurun, mereka bersungut-sungut. Karena mereka melihat, waduh ini kering ini, waduh ini nggak bisa ngapa-ngapain nih, waduh dari mana ini berkat ini, dan sebagainya. Akhirnya mereka mengeluh dan mengeluh. Mereka bersungut-sungut mengeluh kepada siapa? Musa dan Harun, kepada hamba Tuhan yang memimpin mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menegur, bukan kepada Musa dan Harun kamu mengeluh, bersungut-sungut, tapi kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan membenci umatnya kalau selalu bersungut-sungut. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita selalu bersyukur, bukan bersungut-sungut. Bersyukur atas apa yang
kita terima hari ini yang kita dapatkan, puji Tuhan. Tuhan senang orang-orang yang selalu bersyukur. Tapi Tuhan membenci orang yang bersungut-sungut. Kalau kita lihat ini, Tuhan masih memenuhi apa yang mereka sungut-sungutkan. Tapi besok-besok kita akan melihat Tuhan memberikan mereka teguran keras karena sungut-sungut itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, stop bersungut-sungut. Karena itu memancing murka Tuhan. Bersyukur, maka Tuhan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Kalau saudara sudah berjalan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, jangan khawatir. Tuhan sudah sediakan semuanya. Amin. Taat saja dan stop bersungut-sungut. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan. Usaha pekerjaan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang berduka Tuhan memberikan penghiburan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.